Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal Windows Server 2025 ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Nah, Windows Server itu puncaknya itu sekarang ini adalah Windows Server versi 2025 dan Microsoft secara resmi sudah meluncing Windows Server itu di seluruh dunia pada tanggal 1 November 2024 kemarin ya. Nah, Windows Server 2025 ini itu merupakan Windows Server generasi penerus dari Windows Server sebelumnya, yaitu Windows Server 2022 ya. Dan ini bisa didapatkan melalui berbagai saluran distribusi resmi dari Microsoft ya. Dan Windows Server 2025 ini itu diumumkan pertama kali pada tanggal 26 Januari 2024 kemarin ya, di awal tahun kemarin. Dan saat ini di tanggal 1 November 2024 ini sudah dirilis di seluruh dunia oleh Microsoft. Jadi kalau kamu mau beli Windows Server 2025 saat ini udah bisa didapatkan ya. Dan ya versi ini itu muncul setelah 3 tahun dari versi Windows Server sebelumnya, yaitu Windows Server 2022 ya. Jadi kelihatannya Microsoft akan tiap 3 tahun itu meluncurkan versi Windows Server ya. Kemarin karena Windows Server 2016, kemudian ke 2019, kemudian ke 2025, dan ke Windows Server 2025 saat ini itu jaraknya 3 tahun 3 tahun gitu ya. Nah, apa aja versi Windows Server 2025 yang bisa kamu dapatkan? Nah, yang pertama itu sama seperti Windows Server sebelumnya, yaitu Windows Server 2025 standar ya. Di versi sebelumnya itu Windows Server 2022 standar. Kemudian ada Windows Server 2025 Data Center ya. Ini yang versi yang lebih advance dari Windows Server 2025. Kemudian ada Windows Server 2025 Essential. Nah, ini versi Windows Server yang digunakan untuk UKM ya, usaha kecil mikro dan menengah ya, UMKM ya. Dan kemudian untuk yang versi cloudnya ada Windows Server 2025 Azure ya. Jadi ada 4 versi Windows Server 2025 yang bisa kamu beli ya, kamu bisa dapatkan untuk jajaran infrastruktur kamu, dan kamu bisa sudah mulai melakukan upgrade ke Windows Server 2025. Nah, Windows Server 2025 ini ya kemungkinan untuk mainstreamnya itu akan disupport sampai 2029 ya. Kemudian untuk end of supportnya itu kemungkinan tahun 2034. Jadi masih lama ya, 10 tahun. Jadi kamu bisa mulai upgrade untuk server-server lama kamu, terutama Windows Server 2012 dan 2016 yang sebentar lagi akan tidak disupport lagi oleh Microsoft ya. Kalau 2012 itu sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft, 2016 itu sebentar lagi, kemungkinan ini tahun depan juga gantikan supportnya oleh Microsoft. Jadi kalau kamu masih pakai 2016 atau 2019 atau 2022, kamu bisa upgrade segera ke Windows Server yang terbaru, yaitu Windows Server 2025 ya. Nah, kemudian untuk distribution dari Windows Server 2025 ini ada beberapa ya. Yang pertama itu melalui vendor-vendor perangkat keras, yaitu yang dikenal dengan nama OEM, yaitu Original Equipment Manufacturer. Jadi pas kamu beli server itu akan mendapatkan Windows Server 2025 ya, misalkan dari HP atau Dell ya, atau dari Fujitsu, dari Lenovo dan lain-lain. Dan di server itu sudah terinstall Windows Server 2025, nah itu disebut dengan lisensi OEM. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada lisensi retail ya, itu berupa lisensi yang terpisah dari perangkat kerasnya. Kamu bisa dapatkan di toko-toko retail, yaitu berupa box ya. Itu. Kemudian ada juga kalau kamu mau beli yang versi
banyak, jumlah besar, itu kamu bisa menggunakan volume licensing namanya, atau open license ya. Nah, ini kamu bisa membeli Windows Server dalam jumlah yang ya lebih dari satu ya. Kemudian harganya itu berbeda ya untuk enterprise, kemudian untuk government maupun untuk education ya. Nah, jadi untuk yang government maupun education itu dapat diskon yang besar ya, kalau kamu beli yang volume licensing ya. Walaupun juga kalau di enterprise itu diskonnya cukup besar ya kalau dibandingkan harga yang OEM atau retail. Nah, itu volume licensing ini sangat murah ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah lisensi Select. Nah, Select ini sebenarnya volume licensing juga, tapi dia diskonnya itu tergantung levelnya gitu ya, lebih besar. Nah, kemudian ada juga yang lisensi volume juga yang tipenya disebut dengan enterprise agreement. Kalau ada agreement tertentu dengan Microsoft, dan itu jauh lebih besar lagi diskonnya karena pembeliannya itu dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Nah, itu lisensi yang bisa kamu dapatkan untuk pembelian Windows Server 2025 ya. Itu perpetual, artinya kamu beli dan kamu bisa pakai selamanya. Nah, kemudian ada satu jenis lisensi lagi yang disebut dengan lisensi subscription ya, yang berupa langganan atau di cloud. Nah, itu disebut dengan Azure subscription ya. Jadi kamu bisa bayarnya itu bulanan atau tahunan gitu ya, tergantung keperluan yang kamu butuhkan di enterprise gitu ya, untuk Windows Server 2025-nya. Jadi itulah beberapa cara untuk kamu dapatkan Windows Server 2025 yang baru ini ya. Kamu bisa kontak ke partnernya Microsoft ya, atau resellernya Microsoft. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang Windows Server 2025 yang baru aja launching di tanggal 1 November 2024. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa subscribe ya, kemudian kamu kasih like, kemudian komentar kamu saya tunggu tentang video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka tahu apa yang kamu pelajari. Kemudian kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan pasti nih buat kamu yang belum subscribe dari kemarin, ditunggu ya, diklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan pastiin klik belnya, jadi kalau ada